Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama Semi Bastian dan juga Andi Wijaya di Jendela Negeri. Oke, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana di Pangkal Pinang Bangka Belitung tentunya menjaga dan merawat lingkungan begitu. Kita akan ke Sumatera Utara nih pemirsa untuk melihat bagaimana sih guna menjaga ekosistem pesisir dan melindungi garis pantai dari abrasi. Ini pihak pemerintah dan pihak terkait lainnya senantiasa melindungi dan menjaga hutan mangrove agar keberlangsungannya memberikan dampak yang baik. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter M. Azril Nasution. Selamat pagi Azril, silakan informasi selengkapnya. Baik, selamat pagi juga Andin, Semi, dan pemirsa. Memang benar sekali guna menjaga ekosistem pesisir dan melindungi garis pantai dari potensi abrasi, maka hingga sampai saat ini pihak pemerintah dan juga stakeholder terkait bergandengan tangan untuk menghadirkan langkah dan juga cara yang efektif dalam melakukan perawatan, perlindungan hingga juga pelestarian hutan mangrove. Karena siogianya Andin dan juga Semi bahwa hutan mangrove diyakini menjadikan daerah tersebut memiliki ragam fungsi, ya diantaranya adalah menjadi proteksi bagi garis-garis pantai. Dan kemudian dapat kami sampaikan bahwa jika kita berbicara secara seksama bahwa kehadiran maupun keberadaan hutan mangrove ini juga diyakini sebagai tempat rumah bagi banyak spesies, diantaranya ikan, reptil, udang, dan bahkan juga burung-burung yang banyak menggantungkan kehidupan mereka pada ekosistem mangrove. Dan kemudian tidak sampai di situ saja, Semi dan juga Andin, bahwa hutan mangrove diyakini sebagai tempat pemijahan, asuhan, dan yang tak kalah pentingnya juga bahwa hutan mangrove diyakini bagi spesies ini menjadi tempat perlindungan dari buasnya predator yang berada di kawasan hutan mangrove tersebut. Nah, kalau kita bergeser sedikit ke arah sisi ekonomi, maka diyakini pula keberadaan hutan mangrove ini dapat mendukung keberlangsungan hidup masyarakat pesisirnya, lantaran banyak dari masyarakat pesisir menggantungkan mata pencaharian mereka lewat hasil tangkap laut yang berada di sekitaran kawasan mangrove, khususnya yang berada di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Andin dan juga Semi. Dengan demikian dapat kami sampaikan bahwa sejatinya hutan mangrove ini memiliki potensi jika dikelola secara arif dan juga bijaksana secara holistik. Dan kemudian dapat kami sampaikan jika kita menelusuri secara sesama eksistensi dari hutan mangrove ini juga menghadirkan nilai budaya maupun nilai edukasi. Dan terbukti Andin dan juga Semi, banyak komunitas-komunitas yang berasal dari beragam daerah datang untuk melakukan ragam kegiatan dan menjadikan hutan mangrove ini sebagai identitas lokal bagi mereka untuk belajar dan juga melakukan pendalaman materi. Dan bahkan yang tak penting untuk kita ketahui, mereka juga melakukan penelitian terhadap pesisir dan juga kehidupan masyarakat di pesisir pantai. Oleh karena itu, peran kelompok tani hutan bakau yang berada di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara ini terus berkomitmen untuk menghadirkan ragam langkah dan juga cara yang efektif dalam merawat, melindungi, dan juga melestarikan hutan mangrove, karena sejatinya dapat menghadirkan ragam dampak positif bagi keberlangsungan hidup manusia. Berikut kita simak pernyataan dari Syahrial. Dampak positifnya yang dapat kami lakukan yaitu hasil mangrove-nya seperti ya tanaman yang sudah kami tanam, mangrove hidup bagus. Jadi community seperti ikan, kepiting, udang bisa lebih banyak dihasilkan oleh masyarakat. Harapan kami ya Dinas Kehutanan ataupun KPH 1 Stabat lebih produktif mendukung kelompok-kelompok yang sudah ada di Langkat, memberi pembinaan kepada kami. Iya, pemirsa, Semi dan juga Andin, dapat kami informasikan secara sesama bahwa hutan mangrove juga diakui sebagai tembok alami pesisir dan bagian terpenting dari garis pantai yang kemudian ini memiliki peran untuk antisipasi dari ancaman potensi tsunami ataupun gelombang tinggi yang bisa terjadi kapanpun. Dan kemudian dapat kami sampaikan bahwa untuk melestarikannya maka diperlukan sekali adalah kegiatan kolaborasi ataupun kerja
kerjasama baik datangnya dari pemerintah, stakeholder terkait, dan bahkan juga yang terpenting adalah dari pelestari mangrove yang tentunya berkoordinasi dengan masyarakat daerah sekitar untuk bagaimana menghadirkan langkah dalam melestarikan, merawat hutan mangrove yang kiranya ini sama-sama dirasakan dampak positif bagi keberlangsungan hidup mereka. Berikut kita simak pernyataan dari Kadis LHK Deli Serdang. Dengan garis pantai wilayah Kabupaten Deli Serdang yang terbesar di wilayah Sumatera Utara akan dapat berjalan dengan baik, dan dengan keberadaan Satgas, komitmen pemerintah pusat, seluruh hutan-hutan yang merubah fungsi yang tadinya akan ditanam ataupun dilestarikan hutan mangrove, ke depan ini akan terus terjaga, dapat menjadi satu bagian terpenting untuk keberlangsungan bumi. Ya, pasca kita mengetahui secara esensi dan juga presensi dari hutan mangrove, maka kemudian dapat kami sampaikan ke hadapan Anda pemirsa dan juga Semi dan Andin bahwa luas mangrove yang berada di wilayah Sumatera Utara berdasarkan dari peta nasional mangrove pada tahun 2025 ini tercatat sekitar 61.429 hektar yang tersebar luas di antara 18 kota dan kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dan tercatat pula Andin dan juga Semi bahwa areal terluas ini sekitar 21.111 terletak di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu dengan sesama kita meyakini dengan hadirnya ragam variasi potensi hingga juga luasnya mangrove yang berada di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara ini diyakini menghadirkan ragam potensi dan juga dampak positif bagi keberlangsungan hidup manusia, utamanya bagi keberlangsungan hidup lingkungan di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Berikut kita simak pernyataan dari Kadis LHK Provinsi Sumatera Utara. Upaya pemerintah ya ini adalah melakukan hari ini reboisasi penanaman mangrove kepada masyarakat pesisir pantai. Ini mangrove ini adalah sumber kehidupan, ya, sumber kehidupan bagi masyarakat pesisir pantai. Jadi ketika sumber kehidupan ini sudah rusak, maka kehidupan kita rusak. Jadi pesan kita kepada saudara-saudara kita, warga pesisir pantai yang ada di sepanjang pesisir pantai, ini adalah tulang punggung kehidupan. Ketika ini kita jaga, kehidupan kita akan berlangsung tidak hanya kepada kita, tetapi kepada anak cucu kita. Ya, baik Semi, Andin dan juga pemirsa, setelah kita mengetahui secara mendalam arti, makna dan juga keberadaan dari hutan mangrove, maka dapat disampaikan bahwa kehadiran maupun keberadaan hutan mangrove ini sangatlah bermanfaat jika dikelola secara arif dan juga bijaksana. Maka sudah sewajarnya lah sangat penting untuk kita ciptakan kesadaran tinggi agar secara bersama-sama dalam merawat dan melestarikan hutan mangrove, karena sejatinya keberadaan hutan mangrove tidak hanya berpotensi untuk menghadirkan satu kepentingan saja, tapi demi kepentingan kemaslahatan umat banyak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke Anda, Semi dan juga Andin. Baik, tentunya kita harus menjaga bersama-sama di mana mangrove, jika ada sampah atau yang lainnya harus kita jaga bersama. Azril, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali.